warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan dua hal. Yang pertama itu apa kaitannya filsafat Islam dengan pendidikan, seperti itu. Yang kedua adalah apa untungnya kita belajar filsafat Islam. Oke, saya akan mulai dari pertanyaan yang kedua. Apa keuntungan kita belajar filsafat Islam? Yang pertama, kita awali dengan apa itu filsafat. Filsafat itu adalah upaya seseorang untuk memahami hakikat dari segala sesuatu dengan berpedoman pada konsep love is wisdom atau filosofia di dalam bahasa Yunani, yang kemudian membawa kita kepada satu konsep berpikir secara kritis mendalam, lalu kemudian kita menjadi orang yang cinta kebijaksanaan sebagaimana di awal saya katakan. Konsep kebijaksanaan di sini adalah bagaimana seseorang itu mampu menjadikan dirinya, melihat kekurangan dirinya, dan juga mampu melihat kekurangan orang lain. Dalam hal konteks ini, kita bisa saling memahami antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam berpikir, bijaksana dalam berperilaku, bijaksana dalam bertutur kata. Mungkin kita memiliki ilmu yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, ya mondok bertahun-tahun lah istilahnya. Di situ kita diajarkan apa yang disebut dengan tawadhu, apa yang disebut dengan hormat terhadap guru dan sebagainya. Lah, belajar filsafat dalam konteks ini maka akan membawa kita kepada satu proses ketundukan, proses ketawaduan. Kenapa? Karena di dalam konteks filsafat yang namanya bijaksana, orang yang bijaksana pasti dia akan selalu berpikir ketika dia akan melakukan sesuatu, ketika dia akan bertindak, ketika dia akan mengatakan, itu akan selalu dalam proses berpikir. Ini keuntungan kita belajar filsafat itu. Dalam konteks ini maka akan banyak manfaatnya kita belajar filsafat. Lah, di dalam filsafat Islam itu sendiri, filsafat Islam adalah suatu metodologi tersendiri di dalam kajian filsafat. Ada orang yang mengatakan bahwa filsafat Islam ini adalah hanya tiruan dari filsafat Yunani dan sebagainya. Akan tetapi sebenarnya filsafat ini seperti bagaimana Lehmann mengatakan bahwa filsafat Islam itu adalah hasil dari karya berpikir para cendekiawan muslim waktu itu, sehingga melahirkan berbagai macam ilmu seperti ilmu fikih dan sebagainya, ilmu kalam. Nah, terus kemudian seperti apa yang dikatakan oleh Sayyid Hussein Nasr, filsafat yang dikatakan oleh Sayyid Hussein Nasr adalah pencarian hikmah. Ya, hikmah di sini adalah mengantarkan kita kepada sesuatu yang lebih baik, dari waktu ke waktu. Maka ada 6 poin dalam konteks filsafat di sini. Ya, yang pertama adalah filosofi, yang berarti al-falsafah, yang kemudian is the knowledge of all existing things coexistence. Yang kedua adalah philosophy is knowledge of divine if divine human matter. Yang ketiga adalah philosophy is seeking refuge in death, that is love of death. Jadi yang keempat adalah philosophy is becoming God, like to existence human ability. Yang selanjutnya yaitu philosophy is the art of art and a science him of science him. Yang keenam, philosophy is prediction for hikmah. Jadi kalau kita pahami dalam konteks ini bahwa kita itu
belajar filsafat dalam konteks kegunaan belajar filsafat adalah untuk belajar hikmah, belajar menghargai, lalu kemudian belajar bagaimana kita misalkan menghadapi kehidupan. Karena apa? Karena filsafat itu adalah mengajak kita untuk memahami apa yang inti dan tidak inti di dalam kehidupan kita. Berpikir secara radik. Berpikir secara radik di dalam bahasa Yunani itu disebut dengan mengakar. Lalu berpikir secara kontemplatif. Nah, di situ juga bagian dari bagaimana kita berpikir tentang sesuatu hakikat. Karena filsafat pada dasarnya yaitu adalah, terutama filsafat Islam, kita itu belajar mengenal Tuhan, mengenal sesuatu yang ada dan yang tidak ada menjadi kajian dari filsafat. Lalu kemudian berpikir tentang kenabian, berpikir tentang akhirat, berpikir tentang dunia ini adalah bagian dari filsafat. Kemudian ini yang menjadi penting, yang harus kita pahami, bahwa filsafat itu sendiri adalah sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita, terutama filsafat Islam. Sebagaimana Al-Ghazali mengatakan, kalau Anda ingin mengetahui sesuatu, belajar sesuatu, maka Anda harus belajar filsafat. Karena kalau Anda tidak memahami filsafat, apa yang Anda pelajari itu tidak bermakna apa-apa. Walaupun pada akhirnya Al-Ghazali itu di dalam kitab Tahafudul Falasifah yang dikarang oleh Al-Ghazali, yaitu banyak menentang filsafat, tetapi beliau pernah mengatakan itu, sehingga dalam kitab Tahafud yang ditulis oleh Ibnu Rushd memberikan jawaban-jawaban terhadap Al-Ghazali. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan tentang apa hubungannya filsafat Islam dan pendidikan. Dalam konteks ini, filsafat Islam adalah cara atau apa yang disebut dengan vision, cara berpikir tentang konteks keislaman, yang dimana dengan filsafat Islam itu sendiri banyak melahirkan ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, ilmu kalam, ilmu mantek dan sebagainya. Terus banyak melahirkan para cendekiawan muslim. Dalam konteks ini apa yang diperlukan? Dalam konteks ini yang diperlukan adalah bahwa hubungan antara filsafat dengan pendidikan, bagaimana kita sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, misalkan kalau Anda guru, kalau Anda memposisikan diri Anda sebagai guru, maka ya bagaimana Anda mengajarkan kepada murid-murid kita tentang hikmah, tentang apa yang disebut dengan istilahnya tawadu. Nah, di dalam bukunya Al-Atiyah halaman 1, kalau Anda baca bukunya Al-Atiyah tentang konsep pendidikan Islam, di halaman pertama kalau Anda baca, di situ dijelaskan bagaimana seseorang atau sahabat itu meminta kita, bahkan di hadis juga dikatakan meminta kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita belajar memanah, belajar berkuda dan belajar berenang. Dalam konteks ini kalau kita pikirkan, di Arab tidak ada sungai, yang ada hanya air Zam-Zam. Terus kemudian di sana juga kalau kuda iya, kalau mana iya. Tapi kalau berenang, dalam konteks ini apa? Filsafat mengajarkan ke situ cara berpikirnya. Di dalam cara berpikir itu ada nilai yang dimana, contoh misalkan, ajarilah anakmu memanah. Dalam konteks pendidikan, maka belajar itu diperlukan satu konsentrasi atau fokus. Memanah itu membutuhkan fokus yang luar biasa, maka orang belajar yang membutuhkan fokus. Disinilah konteks filsafat berlaku. Lalu kemudian ajarilah anakmu berkuda. Lah, di sini adalah pengendalian diri, atau juga bisa dikatakan move di dalam bahasa Inggrisnya, move, yaitu bergerak. Mahasiswa kalau seperti kita, misalkan seperti Anda, itu hanya misalkan menunggu dari dosen dan sebagainya, itu enggak akan dapat apa-apa. Contohnya begini, kalau misalkan seperti saya katakan ayo baca, lalu Anda baca dan sebagainya, maka itu artinya apa? Pengendalian diri terhadap diri Anda mampu mengendalikan diri terhadap hal-hal yang lain, sehingga Anda fokus untuk belajar sebagai mahasiswa. Nah, dalam konteks ini apa yang disebut dengan
berpikir tentang yang inti dan yang tidak inti dari kehidupan. Yang kedua, jarilah anakmu berenang. Berenang itu menggunakan satu mentalitas fisik yang luar biasa, atau gerak fisik yang luar biasa. Seluruh anggota fisik kita kalau kita berenang itu akan bergerak semua. Artinya apa? Kalau kita mengajarkan sesuatu terhadap siswa kita, ya apa yang ada di dalam konteks kehidupan ini kita harus mengajarinya. Misalkan bergerak itu kita maksudkan sebagai aktif di dalam mencari informasi. Bergerak itu aktif di dalam memahami sesuatu. Ya artinya sesuai standar pendidikan lah. Anda sendiri sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar yang harus bisa membimbing itu semua. Maka dalam konteks ini hubungan filsafat Islam dengan pendidikan, terutama pendidikan Islam, sangat berkaitan erat. Karena misalkan di dalam bukunya Asghar Ali Engineer, misalkan kalau Anda pernah baca itu dikatakan bahwa tentang pendidikan seperti azan saja di dalam Islam itu tidak hanya bermakna Allahu Akbar dan sampai akhir gitu, tetapi di situ ada nilai-nilai pendidikan yang sangat luar biasa, pendidikan yang mampu menggerakkan hati dan pikiran manusia atau masyarakat Islam dengan alunan yang seperti itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk lain waktu, untuk siapa namanya yang saya ajak ngopi, ya silahkan kita ngopi bersama. Nggak usah takut ya. Umur saya masih 32, masih muda. Kalau Anda merasa lebih tua, ya ajarkan saya etika bagaimana berbicara dengan guru, karena saya juga pernah mondok. Ketika saya mondok juga pernah dikasih tahu oleh kiai saya, yaitu bagaimana menghargai orang tua, menghargai guru dan sebagainya. Jadi kalau Anda lebih muda dari saya, kita berteman saja karena masih sama-sama muda. Dan kalau memang merasa Anda pintar dan sebagainya, di kelas Madin ini saya paham betul di kelas Madin ini adalah orang-orang hebat, adalah orang-orang banyak di antara kalian yang jadi kiai, jadi ustadz di kampungnya. Tetapi dalam konteks ini kita kuliah, ada dosen dan Anda jadi mahasiswa. Maka apa yang tidak senang dari diri Anda, katakan saja, chat saya langsung. Kalau tidak senang, katakan. Kita bisa diskusi. Kalau misalkan kita mau mengadakan seminar, saya punya organisasi namanya BIRF, Bawen Islamic Research Foundation, yang saya sendiri adalah ketua atau presiden BIRF-nya. Di situ bergerak di dalam bidang penelitian tentang keislaman. Nanti saya akan ajak Anda untuk menjadi pembicara di forum itu. Kita diskusi tentang keilmuan. Saya lebih senang seperti itu, lebih senang berdiskusi daripada debat kusir. Makanya kita ngopi. Untuk yang lain, kalau Anda misalkan ada yang sudah jadi ustadz dan sebagainya, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang maha alim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.